Saya memenangkan jutaan dalam lotre, $2 juta, dan memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Pertama, saya meminta bantuan keluarga untuk menguji kesetiaan mereka. Semua orang menolak, menganggap saya orang tua bodoh dengan uang pensiun yang pas-pasan. Hanya satu orang yang menawarkan bantuan, tanpa menyadari kemenangannya. Saya paling tidak mengharapkan bantuan dari orang ini, tetapi sekarang mereka akan mendapatkan segalanya. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran tersebut dan beritahu kami di mana Anda mendengarkannya di kolom komentar. Lembar undian bergetar sedikit di tanganku yang sudah lapuk saat aku dengan hati-hati mengisi angka-angka yang familiar. 7, 14, 23, 31, 42. Setiap digit membawa kenangan. Ulang tahun Margaret, ulang tahun Tatum, ulang tahun Finnegan, ulang tahun Rodri, ulang tahun pernikahan kami. Angka bonus, 18, untuk Alice, putra almarhum kakakku. $20. Sama seperti setiap bulan selama 3 tahun terakhir. Ayah, ada apa? Suara Tatum memecah udara musim gugur bahkan sebelum pintu mobilnya terbanting menutup. Aku melipat tiket dengan hati-hati, memasukkannya ke saku baju sementara tumitnya berdetak kencang di jalan masuk yang basah. Pintu kasa terbuka tiba-tiba. Aku lihat kamu di toko serba ada Miller, katanya. Dia berdiri di ambang pintu dapurku, maskaranya luntur, seragam salonnya kusut. $20. Aya. $20 penuh sementara aku membatalkan janji temu karena aku tidak mampu beli bensin. Selamat siang juga, sayang. Aku tetap duduk di meja dapur, tanganku terlipat. Dia menarik tiket lotre dari sakuku sebelum aku sempat bereaksi. Anka-anka bodo ini. Kau pikir kau akan menang? Kau pikir ada peri ajaib yang bisa membuat kita kaya? Kembalikan itu, Tatum. Tidak. Dia melambaikannya di atas kepalanya seperti bukti di ruang sidang. Tahukah kau aku berutang $1.850 untuk perlengkapan sekolah Kayla dan Mason? $1.850. Tapi kau malah membuang-buang $20 de Dunia Kayala. Aku berdiri perlahan. Lututku protes. Aku sudah memberimu $3.200 tahun ini. Finnegan dapat $4.800. Rodri 2100. Kau mau aku hitung setiap tagihan belanja, setiap tagihan listrik, setiap perbaikan mobil darurat? Wajahnya memerah. Itu beda. Itu namanya keluarga membantu keluarga. Dan ini uang saya yang membantu harapan saya. Harapanmu. Ia tertawa getir. Ayah, usiamu 68 tahun. Ayah hidup dari uang pensiun dan jaminan sosial. Setiap dolar berharga. Setiap dolar yang kudapat. Suaraku merendah hingga hampir berbisik. Setiap dolar yang kutabung karena bekerja shift ganda di pabrik saat kalian tumbuh dewasa. Setiap dolar yang kupilih untuk tidak kubelanjakan demi diriku sendiri agar kalian bisa punya baju layak dan makan siang sekolah. Dia menggenggam tiket itu lebih erat. Aku tidak minta banyak. Kau meminta segalanya. Kata-kata itu keluar lebih keras dari yang kumaksud. Kau menginginkan uang lotereku? Finnegan menginginkan keputusan investasiku. Rodri menginginkan dana daruratku. Kapan aku bisa menginginkan sesuatu? Mata Tatum menyipit. Yang kau inginkan itu bodoh. Yang kuinginkan itu milikku. Ia menatapku lama. Jam dapur berdetak di antara kami. Di luar, hujan mulai berderai di jendela. Akhirnya, ia melempar tiket itu ke meja. Baiklah, buang-buang uangmu. Tapi jangan menangis padaku saat kau makan makanan kucing karena kau menghabiskan 20 tahun terakhirmu untuk hayalanmu. Pintu depan terbanting begitu keras hingga cangkir-cangkir kopi berderak di tatakannya. Melalui jendela, aku melihat mobil Toyotanya berputar-putar di kerikil saat ia mundur keluar dari halaman rumahku. Lampu belakang merahnya menghilang di tikungan, hanya menyisakan suara hujan dan napasku sendiri. Aku mengambil tiket lotre itu, merapikan kerutan yang dibuat jari-jarinya. Angka-angka itu kembali menatapku. Ulang tahun keluargaku, tanggal-tanggal yang dulu berarti perayaan, kue, dan tawa. Kini semuanya terasa seperti Duda. 5 jam kemudian, saat kegelapan musim gugur menyelimuti Milford, saya duduk sendirian dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Tiket lotre tergeletak di meja di samping koran kemarin. Saat itulah telepon saya mulai berdering. Sup baru saja mulai mendidih ketika telepon berdering. Aku sedang mengaduk mie ayam perlahan, memperhatikan uap mengepul dari panci, berusaha tidak memikirkan kata-kata Tatum yang menggema di rumahku yang kosong.
ID penelepon menunjukkan nomor Finnegan. Ei, Aya. Suaranya mengandung nada hati-hati yang biasa ia gunakan ketika ia merasa aku perlu diatur. Tatum meneleponku tadi. Dia sedang sangat kesal. Aku rasa begitu. Dia bilang kamu membeli tiket lotre lagi hari ini, $20. Itu benar. Hening sejenak. Aku bisa mendengar bunyi klik keyboard di latar belakang. Dia masih di kantornya di pusat kota. Mungkin lembur mengerjakan suatu proyek yang akan membuktikan betapa pentingnya dia bagi perusahaannya. Pak, kita sudah pernah membahas ini. $20 mungkin tidak terlihat banyak, tapi kalau dijumlahkan, totalnya jadi $240 setahun. Kalau dijumlahkan 5 tahun, totalnya jadi $1.200. Matematika selalu menjadi keahlianmu, nak. Aku serius. Suaranya menajam. Penghasilanmu tetap. Setiap pengeluaran harus dipertimbangkan dengan matang. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Seperti utang kartu kreditmu yang tak mampu kau lunasi tahun lalu sebesar $7.300. Utang yang kubayar agar kreditmu tak hancur. Hening sejenak. Itu berbeda. Itu peluang investasi yang tidak berhasil. Dan inilah investasi saya dalam harapan. Harapan tidak bisa membayar tagihan, ayah. Baik usaha mata uang kripto Anda, restoran teman Anda, maupun skema pemasaran bertingkat yang Anda janjikan akan membuat Anda kaya, tidak juga. Itu adalah risiko yang diperhitungkan berdasarkan riset pasar. Tidak. Aku mematikan kompor di bawah sub. Itu cuma taruhan. Sama seperti tiket lotre ini. Bedanya, aku mengakui taruhanku. Finnegan Mendeza Dramatis. Dengar, aku tidak berusaha mengendalikan hidupmu. Aku berusaha membantumu membuat keputusan keuangan yang cerdas. Ibu selalu bilang, jangan. Kata-kata itu keluar lebih tajam dari yang kumaksud. Jangan gunakan ibumu untuk membenarkan perlakuanmu padaku seperti anak kecil. Bukan itu yang kulakukan, kan? Kau meneleponku, menguliahiku tentang $20 sementara aku mengirimkanmu $400 setiap bulan untuk keperluan daruratmu. Kapan terakhir kali kau bertanya kabarku? Kapan terakhir kali kau datang hanya untuk berkunjung? Hening lagi. Suara ketukan keyboard berhenti. Aku peduli padamu. Ayah, kami semua peduli. Itulah sebabnya kami khawatir ketika melihatmu membuat pilihan yang buruk. Pilihan yang buruk. Aku menatap tiket lotre di kulkasku. Tertahan magnet berbentuk bunga matahari, bunga favorit Margaret. $20 untuk kesempatan membayangkan kehidupan yang berbeda. $20 untuk 30 detik membayangkan bagaimana jika. Finnegan, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tentu. Jika aku menang lotre itu, benar-benar menang, apa yang akan kamu lakukan? Dia tertawa. Ayah, kemungkinannya sekitar 20 juta banding 1. Bukan itu yang aku tanyakan. Hening sejenak. Ketika ia berbicara lagi, suaranya terdengar hati-hati. Tentu saja aku akan senang untukmu, dan kuharap kau bijak dalam hal ini. Mintalah nasihat keuangan. Pastikan investasimu tepat. Investasi yang tepat? Olhe siapa. Ya, saya punya pengalaman dengan perencanaan keuangan. Aku menutup telepon. Nada sambung berdengung di telingaku sejenak sebelum kuletakkan kembali telepon di tempatnya. Sup sudah berhenti mendidih. Dapur terasa lebih dingin, seolah semua kehangatan telah terkuras habis melalui saluran telepon. Aku berjalan ke kulkas dan melihat tiket lotre itu lagi. 7, 14, 23, 31, 42, bonus 18. Keluargaku menuliskan angka-angka di selembar kertas. Angka-angka yang mungkin tidak berarti apa-apa atau mungkin berarti segalanya. 8 hari berlalu sebelum pengundian lotre. 8 hari menyaring panggilan telepon anak-anakku, makan malam dengan tenang sendirian, bertanya-tanya kapan tepatnya aku akan menjadi tak lebih dari sekadar rekening bank berkaki. Kamis malam aku duduk di kursi malas, remote TV di atas lututku, berganti-ganti saluran tanpa tujuan. Rumah terasa lebih luas di malam hari. Bayangan-bayangan membentang dari sudut-sudut tempat furnitur Margaret dulu berada. Aku telah menjual sebagian besar rumah setelah beliau meninggal. Terlalu banyak que nangam tuk de tanggung seura lelaki tua sendiria. Saluran 7 langsung hidup tepat saat musik lotre dimulai. Jennifer Martinez, pembawa acara lokal yang telah mengundi nomor selama 15 tahun, tersenyum ke arah kamera dengan hangatnya yang terlatih. Selamat malam, oh raio.
Jackpot malam ini mencapai 1 juta dolar. Mari kita lihat apakah kita sudah menemukan pemenangnya. Aku meraih cangkir kopiku dan mendapati isinya kosong. Tiket lotre itu tergeletak di meja sampingku. Terselip di balik foto Margaret menggendong bayi Tatum. Aku memindahkannya dari kulkas setelah Finnegan menelepon. Entah bagaimana aku menyimpannya lebih dekat. Angka pertama malam ini 7. Tanganku membeku di tengah jalan menuju cangkir kopi. Angka kedua, 14. Aku mengambil tiket itu dengan jari-jari yang tiba-tiba terasa canggung. 7. 14 ulang tahun Margaret. Ulang tahun Tatum. Angka ketiga 23. Ulang tahun Finnegan. Aku mendekatkan tiket itu ke lampu, membandingkan angka yang tercetak dengan angka yang ditelepon Jennifer Martinez. Ini tidak mungkin terjadi. Angka keempat, 31. Ulang tahun Rodri. Jantunku berdebar Kenkan de Tulan Ruzuku, Seaka Injin Lepas. Aku membaca tiket itu lagi, lalu lagi, yakin aku salah. Angka kelima malam ini adalah 42. Ulang tahun pernikahan kami, 42 Oktober 1982. 42 tahun pernikahan yang dipadatkan menjadi satu digit di secari kertas itu tiba-tiba terasa seperti listrik di tanganku. Dan nomor bonus malam ini, 18. Alice, ulang tahun keponakanku, anak laki-laki yang hampir tak kukenal tapi tetap kusayangi, putra adikku yang meninggal terlalu muda. Aku menambahkan angka 18 secara impulsif 3 tahun lalu, berpikir keluarga harus tetap bersatu, bahkan saat berlomba lotre. Jennifer Martinez mengatakan sesuatu tentang memeriksa angka dengan cermat, tentang prosedur klaim, tentang bagaimana para pemenang punya waktu 180 hari untuk melapor, tetapi suaranya terdengar seperti berasal dari bawah air. Saya berdiri terlalu cepat dan hampir menjatuhkan tiket. $1 juta. Aku berjalan ke dapur dengan kaki yang goyah dan membentangkan tiket itu di atas meja di bawah lampu langit-langit yang terang. 7, 14, 23, 31, 42, bonus 18. Angka-angka itu menatapku balik, polos seperti hujan. Aku memilih angka-angka ini karena artinya keluarga, ulang tahun, dan hari jadi, tanggal-tanggal yang menandai kehidupan kami bersama. Margaret pasti akan menertawakan ironi itu. Keluarga yang selama 2 hari minggu ini mengataiku bodoh karena membeli tiket lotre, baru saja membuatku jadi jutawan. 700.000 setelah pajak, menurut televisi. Lebih banyak uang daripada yang kudapatkan dalam 10 tahun terakhir. Lebih banyak uang daripada yang pernah kudapatkan ayahku seumur hidupnya bekerja di tambang batu bara di Kentucky. Tapi saat aku berdiri di dapur memegang selembar kertas senilai 1 juta dolar, aku tidak memikirkan uang. Aku memikirkan Tatum yang merampas tiket ini dari sakuku, menyebut harapanku bodoh. Aku memikirkan ceramah Finnegan tentang pilihan finansial yang buruk. Aku memikirkan betapa cepatnya mereka menghitung utangku, tapi tak pernah menghitung utang mereka padaku. Tiket lotre itu kini terasa lebih berat, syarat dengan kemungkinan dan dendam yang seimbang. Aku berjalan ke kamar tidurku dan membuka brankas kecil tempatku menyimpan perhiasan Margaret dan surat-surat penting kami. Tiket lotre itu terselip di dalamnya, di samping cincin kawinnya dan akta kepemilikan rumah. Sebelum menutup pintu, aku melihatnya sekali lagi. Besok aku akan menelepon anak-anakku. Besok aku akan mengundang mereka makan malam di Rusty Ancor, restoran keluarga lama kami, dan besok aku akan mencari tahu siapa mereka sebenarnya ketika mereka pikir tak ada lagi yang bisa mereka dapatkan. Pintu brankas itu tertutup dengan suara seperti keputusan yang sedang dibuat. Sinar matahari pagi menerobos jendela kamarku saat aku menekan kombinasi angka di brankas perhiasan tua Margaret. 3 belok kanan, 2 belok kiri, 1 belok kanan. Tiket lotre itu tergeletak di tempat aku meletakkannya 12 jam yang lalu, di samping cincin pertunangannya dan surat nikah kami. 1 juta dolar direduksi menjadi secari kertas yang lebih kecil dari kartu nama. Saya bentangkan dokumen-dokumen saya di meja dapur seperti seorang jenderal yang sedang merencanakan sebuah kampanye. SIM, kartu jaminan sosial, formulir klaim lotre yang saya cetak dari situs web mereka pukul 6 pagi. Semua yang dibutuhkan untuk mewujudkan ini, untuk mengubah angka-angka itu menjadi uang sungguhan di rekening bank saya. Perjalanan ke kantor pos memakan waktu 15 menit melewati jalanan Milford yang sepi. Daun maple menghiasi trotoar dengan warna emas dan merah tua, dan udara pagi membawa aroma musim gugur yang tajam yang membuat segalanya terasa mungkin. Aku parkir di antara truk pickup berkarat dan SUV milik seorang ibu yang sedang mengantar anaknya ke sekolah, lalu masuk ke dalam dengan amplop manila terselip di bawah satu lengan. Surat bersertifikat, kataku. Petugas pos, seorang wanita seusia saya, berambut putih dan bermata ramah,
menimbang amplop saya di timbangan digitalnya. $8,50 dengan struk. Baiklah. Aku memberinya uang $10 dan memperhatikannya menempelkan label hijau yang akan melacak perjalanan tiket lotreku ke Columbus. Berapa lama pengirimannya? Biasanya 2 hari kerja. Document painting. Bisa dibilang begitu. Di rumah, aku duduk di meja dapur dengan ponsel di depanku seperti senjata yang siap kugunakan. 3 angka tertulis di buku catatan. 3 anak yang perlu belajar mengenal diri mereka sebenarnya. Tatu menjawab pada dering kedua. Suaranya tajam karena kesal. Ayah, aku sedang tidak ada klien. Ada apa? Tidak apa-apa. Sayang, aku ingin mengundangmu makan malam Sabtu malam. Seluruh keluarga. Hening sejenak. Suara bising dari salon, pengering rambut, percakapan, dan musik pop yang mereka putar untuk menghibur klien. Makan malam di rumahmu. Jangkar berkarat. Aku yang traktir. Kalau kamu yang bayar, kenapa tidak? Nada suaranya langsung berubah. Kehangatan transaksional menggantikan kekesalan. Boleh aku bawa anak-anak? Kayla latihan sepak bola jam 4, tapi kita bisa sampai jam 6. Bawa saja. Aku akan membuat reservasi untuk 7 orang. Tuju? Siapa lagi yang data? Saudara-saudaramu. Istri Finnegan. Acará kumpu keluarga. Dia tertawa, tapi tidak ada humornya. Kapan terakhir kali kita makan malam bersama? Pemakaman ibu. Komentar itu lebih menyakitkan daripada yang mungkin ia maksudkan. Pemakaman Margaret sudah 2 tahun lalu. Dan ya, itu mungkin terakhir kalinya semua anakku duduk di meja yang sama. Sabtu, jam 6. Jangan terlambat. Saya menutup telepon sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut dan langsung menghubungi nomor kantor Finnegan. Whittaker and Associates. Jawab sekretarisnya dengan suara profesional. Finnegan Whittaker. Tolong. Ini ayahnya. Bertahan sebentar, lalu nada suara Finnegan yang diatur dengan hati-hati. Ayah, semuanya baik-baik saja? Ayah tidak pernah menelepon kantor. Saya menelepon untuk mengundang Anda makan malam hari Sabtu. De Ruste Anchor. Makan malam keluarga Janseis. Keheningan menyelimuti kami. Aku hampir bisa mendengarnya menghitung sudut, mencari makna tersembunyi. Ada acara apa? Ayah? Ini tidak seperti ayah. Tidak bisakah seorang ayah mengundang keluarganya untuk makan malam? Tentu saja. Tapi jeda lagi. Ini soal tiket lotre? Apa kau mencoba membuktikan sesuatu tentang persatuan keluarga? Pertanyaan itu mengungkapkan lebih banyak tentang pola pikirnya daripada yang mungkin disadarinya. Semuanya adalah debat yang harus dimenangkan, poin yang harus diraih. Aku sedang berusaha makan malam dengan anak-anakku. Kamu ikut atau tidak? Kami akan ke sana. Tapi ayah, jika ini semacam intervensi tentang kebiasaan belanjamu, Janseis. Finnegan. jangan ngomentarin kebiasaanku sebelum utangmu lunas. Aku menutup telepon lebih keras dari yang seharusnya dan langsung menghubungi nomor Rodri. Telepon berdering 5 kali sebelum suaranya yang serak menjawab, "Ya, ini ayahmu. Aku mengundangmu makan malam Sabtu malam." Makan malam. Kudengar dia menguap, mungkin baru bangun setelah bekerja sampai jam 3 pagi di bar. Jam berapa? Pukul 6 jangkar berkarat. Tentu, aku bisa makan. Steak di sana enak. Siapa yang bayar? Itu dia. Pertanyaan pertama yang ditanyakan semua anak saya ketika saya menawarkan sesuatu. Bukan, apa kabar? Bukan, acaranya apa? Tapi, siapa yang bayar? Tentu saja. Quere. Sabtu jam 6. Ok. Sambungan telepon terputus tanpa ada ucapan selamat tinggal. Aku bersandar di kursi dapur dan melihat buku catatanku. 3 panggilan, 3 penerimaan, 3 cara berbeda untuk menanyakan siapa yang akan membayar tagihan. Tak satu pun dari mereka bertanya mengapa aku ingin bertemu mereka, bagaimana perasaanku, atau apa istimewanya berkumpul bersama keluarga. Hari Sabtu akan memberitahuku segala hal yang perlu ku ketahui tentang orang-orang yang kubesarkan. Sabtu malam tiba, dengan kegelapan awal musim gugur menyelimuti area parkir Rusty Ancor. Saya tiba lebih dulu, sesuai rencana, dan memesan meja bundar kami yang biasa di pojok belakang. Tempat Margaret biasa meminta kami duduk untuk makan malam ulang tahun dan acara peringatan hari jadi. Pelayannya, Linda,
yang sudah melayani keluarga kami selama 15 tahun, membawakan saya kopi tanpa diminta. Makan malam keluarga nanti malam, Pak Whitaker. Sudah lama kita tidak bertemu. Sesuatu seperti itu. Aku memposisikan diriku membelakangi dinding. Di sana aku dapat mengamati setiap kedatangan, setiap interaksi, setiap detail yang mengungkap siapa anak-anakku sebenarnya. Tatum tiba pukul 6.15, kedua anaknya mengikuti di belakang seperti satelit yang enggan. Kayla, 12 tahun, memakai earphone dan tak pernah mengalihkan pandangan dari ponselnya. Mason, 9 tahun, langsung bertanya apakah restoran itu menyediakan Wi-Fi. Tak satu pun dari anak-anak itu menyadari keberadaanku sampai Tatum menyikut mereka. Sapa kakek. Hai, gumam mereka serempak, sambil mencari-cari kursi kosong yang jauh dari orang dewasa. Finnegan dan Sarah tiba tepat pukul 6.20. Ketepatan waktunya sama diperhitungkannya dengan segala hal lain dalam hidupnya. Sarah tersenyum tulus dan meremas bahuku. Hanya dia yang tampak senang melihatku. Finnegan mengamati susunan meja seperti pemain catur, menghitung langkah selanjutnya. Rodri berjalan santai masuk pukul 6.35. Rambutnya masih basah karena mandi cepat, mengenakan jaket kulit yang sama yang ia kenakan sejak kuliah. Ia duduk dengan santai dan langsung memanggil Linda untuk minum bir. Maaf, aku terlambat. Kemacetan parah. Tidak ada lalu lintas di Milford pada Sabtu malam sejak pabrik tutup, tetapi tidak seorang pun membantah kebohongan itu. Linda menerima pesanan minuman kami, dan saya memperhatikan keluarga saya kembali ke kebiasaan mereka. Tatum segera membuka menunya ke bagian harga terendah. Finnegan mengamati daftar anggur seperti sedang meninjau prospektus keuangan. Rodri memesan steak termahal tanpa melihat harga. Jadi, ayah, Tatum memulai sebelum kami memesan makanan pembuka, tentang biaya sekolah anak-anak yang kita bahas. Kita pesan dulu, potongku, tapi dia terus maju. Mason butuh sepatu sepak bola baru, dan proyek sains Kayla butuh perlengkapan yang belum mampu saya beli sekarang karena salon sedang sepi dan musim dingin akan datang. Bu, bolehkah kami minta makanan penutup? Sela Kayla tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Jika kakek yang membayar, jawab Tatum otomatis. Finnegan berdeham dengan wibawa seperti orang yang terbiasa menarik perhatian. Sebenarnya, ayah, Sarah, dan aku sudah membicarakan situasi keuanganmu. Tiket lotre itu hanya membuang-buang uang. Aku bisa melipat gandakan tabunganmu di pasar saham dalam 6 bulan. Ayo, gumam Rodri sambil meneguk birnya dalam-dalam. Saran investasi dari orang yang rugi $7.000 karena mata uang kripto. Itu risiko yang diperhitungkan berdasarkan riset pasar, balas Finnegan. Tidak seperti berjudi dengan angka lotre. Percayalah, aku tahu soal judi, kata Rodri dengan nada acuh tak acuh. Aku menghabiskan 3 tahun mempelajari meja poker dan perhitungan probabilitas. Bandar selalu mena. Aya. Selalu. Sarah mencoba menengahi. Mungkin kita bisa menikmati makan malam saja tanpa membahas keputusan ayah yang buruk. Suara Tatum terdengar seperti seseorang yang telah menyimpan keluh kesah selama berminggu-minggu. Sementara dia membeli tiket lotre, aku memilih antara belanjaan dan uang bensin. Mason mendongak dari tabletnya cukup lama untuk bertanya, bisakah kita pulang sekarang? Ini membosankan. Saya menyesap kopi dan menyaksikan mereka mengobrak-abrik pilihan hidup saya dengan efisiensi bagaikan burung nasar yang sedang membersihkan bangkai. Setiap kekhawatiran bersifat finansial. Setiap saran mengharuskan uang saya dialihkan untuk kebutuhan mereka. Setiap kritik mengangap saya ter lalu tua, ter lalu bodo, ter lalu tidak pekon tuk mengurus-urusan saya sendiri. Hidangan utama tiba, dan percakapan beralih ke keluhan tentang pekerjaan mereka, utang mereka, kebutuhan mereka yang tak ada habisnya akan bantuan yang entah bagaimana selalu terekam di dompet saya. Rodri menyebutkan masalah sewa. Finnegan mengisyaratkan peluang ekspansi bisnis yang membutuhkan modal. Tatum menghitung keras-keras berapa biaya Natal anak-anaknya. Tak seorang pun pernah bertanya tentang kesehatanku, kesepianku, kenanganku tentang ibu mereka. Tak seorang pun pernah berterima kasih atas ribuan dolar yang telah kuberikan kepada mereka selama setahun terakhir. Mereka membicarakanku seolah aku tak ada, memperdebatkan kompetensi dan sumber dayaku seolah aku tak mendengar setiap kata. Ketika Linda membawa cek, saya mengeluarkan kartu kredit dengan tangan yang terasa lebih stabil daripada sebelumnya selama berbulan-bulan. Anak-anak saya memperhatikan dengan perhatian penuh layaknya auditor yang sedang meninjau laporan pengeluaran. Terima kasih untuk makan malamnya, ayah, kata Tatum, sambil mengumpulkan dompet dan anak-anaknya.
Pikirkan apa yang saya katakan mengenai biaya sekolah dan proposal investasi saya, tambah Finnegan. Rodri hanya mengangguk dan menuju pintu. Mungkin terlambat untuk shift malamnya. Aku duduk sendirian di meja setelah mereka semua berhamburan ke mobil masing-masing, dikelilingi piring-piring kosong dan aroma parfum Sarah yang masih tercium. Hanya dia yang memelukku untuk mengucapkan selamat tinggal. Restoran itu melanjutkan ritme Sabtu malamnya di sekitarku. Keluarga-keluarga lain tertawa dan mengobrol. Kakek nenek bermain dengan cucu-cucu yang benar-benar menyadari keberadaan mereka. Linda mendekat sambil membawa teko kopi. Isi ulang, Tuan Whittaker. Tidak. Terima kasih. Kurasa aku sudah mempelajari semua yang perlu ku ketahui malam ini. Minggu pagi membawa kejernihan dengan sinar matahari musim gugur yang menerobos jendela dapur saya. Saya duduk di meja makan dengan secangkir kopi segar, buku catatan kosong, dan keyakinan mutlak bahwa anak-anak saya telah gagal dalam ujian pertama mereka tanpa tahu bahwa mereka sedang dievaluasi. Makan malam tadi malam telah mengonfirmasi apa yang tersirat dari panggilan telepon hari Kamis. Ketiga anak saya menganggap saya tak lebih dari sekadar rekening bank praktis dengan hak penarikan sesekali. Satu-satunya emosi yang mereka tunjukkan adalah frustrasi karena saya enggak memberikan uang dan kekesalan karena harus memintanya secara tidak langsung. Saya membuka buku catatan itu ke halaman kosong dan menulis 3 nama di atasnya. Tatum, Finnegan, Rodri. Di bawah setiap nama, saya mulai merancang tes yang akan memberi mereka kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan $1 dari kemenangan loter saya. Tes Tatum perlu menyasar keegoisannya. Asumsinya bahwa sumber daya saya hanya tersedia untuk kenyamanannya. Keadaan darurat kesehatan bisa berhasil, sesuatu yang cukup serius sehingga membutuhkan pertolongan segera, tetapi cukup mudah ditangani sehingga seorang putri yang penyayang akan meninggalkan segalanya untuk membantu. Saya menulis. Senin pagi, pukul 10, jantung berdebar-debar, perlu diantar ke dokter. Coba lihat apakah dia mau meninggalkan salon saat jam sibuk. Keindahan tes ini terletak pada keasliannya. Di usia 68, masalah jantung adalah kekhawatiran yang wajar. Saya sesekali mengalami detak jantung tidak teratur sejak kematian Margaret, yang menurut dokter saya berkaitan dengan stres. Tapi Tatum tidak akan tahu itu. Seorang putri yang benar-benar peduli akan meninggalkan pelanggan yang membayar demi membantu ayahnya mendapatkan perawatan medis. Seorang putri yang egois akan menyarankan saya untuk memanggil ambulans atau meminta bantuan orang lain. Tes Finnegan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Sifatnya yang suka mengontrol dan arogansi intelektual membuatnya rentan terhadap skenario yang melibatkan nasihat keuangan atau pengambilan keputusan. Saya menulis. Selasa sore, pukul 14, menemukan obligasi tabungan senilai $12.000. Mintalah panduan investasi. Lihat apakah dia mencoba mengendalikan uang atau menawarkan bantuan yang tulus. Tes ini mengeksploitasi keyakinannya bahwa ia lebih tahu daripada saya tentang segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Akankah ia menawarkan panduan yang jujur tentang pilihan terbaik bagi seorang pria lanjut usia dengan penghasilan tetap? Atau akankah ia langsung merayu saya untuk mengelola uangnya sendiri, memperlakukan saya seperti anak kecil yang tidak kompeten dan tidak bisa dipercaya mengelola asetnya sendiri? Tes Rodri berfokus pada sikapnya yang tidak bertanggung jawab dan acuh tak acuh terhadap masalah orang lain. Saya menulis, Rabu malam, pukul 19, dompet berisi uang pensiun hilang di toko swalayan. Butuh bantuan mencari dan membuat laporan polisi. Li rapaka dia membantu a tal mencaria lasa. Waktunya sangat krusial. Hari Rabu adalah salah satu malam kerjanya di bar, ketika tip biasanya berlimpah. Seorang putra yang sungguh-sungguh peduli akan mengorbankan potensi penghasilannya demi membantu ayahnya mendapatkan kembali uang yang penting untuk biaya hidup pokok. Putra yang egois akan menyarankan alternatif yang tidak mengganggu jadwalnya. Setiap tes dirancang agar terasa mendesak namun dapat dikelola, serius namun tidak fatal. Lebih penting lagi, setiap tes menargetkan kelemahan karakter spesifik yang paling terlihat saat makan malam kami tadi malam. Mereka akan memiliki kesempatan untuk membuktikan saya salah, untuk menunjukkan cinta dan rasa hormat yang saya harapkan selama 68 tahun. Saya membuat catatan detail tentang apa yang dianggap lulus dan tidak lulus di setiap tes. Lulus menuntut perhatian langsung terhadap kesejahteraan saya, kesediaan untuk mengorbankan kenyamanan mereka sendiri, dan kepedulian yang tulus terhadap situasi saya, alih-alih mempertimbangkan dampaknya terhadap mereka. Gagal berarti memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, menyarankan alternatif yang menghindari ketidaknyamanan pribadi, atau menganggap masalah saya sebagai beban yang tak mau mereka pikul. Kopi terasa dingin saat saya menyempurnakan detailnya. Setiap tes harus terasa autentik, cukup mendesak sehingga membutuhkan respon segera, tetapi cukup meyakinkan sehingga mereka tidak akan curiga ada manipulasi.
Usia dan keadaan saya membuat ketiga skenario tersebut masuk akal. Lansia mengalami keadaan darurat medis, menemukan instrumen keuangan yang terlupakan, dan sering kehilangan barang-barang penting. Jika ketiga anak saya tidak lulus tes, saya akan menghubungi Alice dalam 2 minggu. Keponakan saya sudah menelepon 2 kali sejak pemakaman Margaret, tidak menanyakan apapun, hanya menanyakan kabar saya. Dia tinggal 4 Janjaunia Damenjalani Dupnia Sendiri. Tetapi dia menunjukan peratian yang lebih lusterada kebalhajian saya daripada yang ditunjukan anak-anak saya Sendiri selama bertahun-tahun. Tiket lotre itu tersimpan di brankas saya, mewakili $700.000 setelah pajak, cukup uang untuk mengubah hidup seseorang secara drastis, memberikan rasa aman dan kesempatan, serta kebebasan dari kekhawatiran finansial. Tiket itu pantas diberikan kepada seseorang yang akan menghargai nilainya, bukan hanya dari segi uang, tetapi juga dari segi cinta dan pengorbanan yang telah terkumpul selama kerja keras seumur hidup. Saya menutup buku catatan dan melihat jam dapur, pukul 9.30. Tatum akan bersiap-siap untuk hari tersibuknya dalam seminggu, menjadwalkan janji temu, meracik produk perawatan rambut, dan bergosip dengan klien tentang petualangan akhir pekan mereka. Dalam 30 menit, saya akan meneleponnya dengan keluhan nyeri dada dan sesak napas, lalu mencari tahu apakah saya telah membesarkan seorang putri atau hanya membiayai pengasuhan orang asing yang kebetulan memiliki DNA yang sama dengan saya. Ponselku terasa lebih berat dari biasanya saat aku mengangkatnya dan menghubungi nomor salonnya. Saatnya memulai pemeriksaan akhir karakter keluargaku. Senin pagi tiba dengan tekad yang kuat. Aku duduk di meja dapur, buku catatan terbuka untuk ujian pertama, tanganku melayang di atas telepon seperti seorang ahli bedah yang mempersiapkan operasi yang rumit. Angka-angka pada tiket lotre, yang kini telah kuhafal, seolah mengejekku dari tempat persembunyiannya di brankas. $1 juta menanti seseorang yang layak menerimanya. Tepat pukul 10.30, saya menelepon salon Tatum. Glamour Touch, ini Tatum. Suaranya terdengar efisien dan sibuk, seperti seseorang yang sedang menangani banyak klien. Tatum, saya. Aku membiarkan suaraku sedikit bergetar, menambahkan desahan yang tidak sepenuhnya dibuat-buat. Aku butuh bantuan. Dadaku nyeri dan napasku pendek. Suara latar belakang membanjiri telepon. Pengering rambut berdengung, klien bertanya tentang waktu pemrosesan, musik pop yang mereka putar untuk menjaga suasana tetap tenang. Semua itu lebih penting bagi putri saya daripada kesehatan ayahnya. Ayah. Nada suaranya berubah menjadi agak khawatir, tapi aku bisa mendengarnya bergerak, mungkin sedang memeriksa pengatur waktu di sorotan seseorang. Sakit dada seperti apa? Yang tajam, di sini. Aku menekan tanganku yang bebas ke dada, membiarkan gestur itu memengaruhi suaraku. Dr. Peterson ingin aku segera ke Columbus. Spesialis jantung. Columbus. Ayah, perjalanannya kayaknya 1 jam. Apa ayah nggak bisa ketemu orang lokal? Pertanyaan itu mengungkapkan semua yang perlu saya ketahui tentang prioritasnya, tetapi saya tetap melanjutkan naskahnya. Peterson bilang ini mendesak. Bisa serius. Masalahnya, saya tidak bisa menyetir dalam keadaan seperti ini. Butuh $30 untuk ongkos taksi. Hening sejenak. Suara pengering rambut semakin keras, lalu semakin pelan saat ia berjalan di sekitar salon. Pak, saya sedang mewarnai rambut Bu Henderson. Beliau sedang mewarnai rambut untuk pernikahan putrinya, dan kalau saya salah waktunya. Tatum, aku mungkin terkena serangan jantung. Tidak bisakah Finnegan mengantarmu atau memanggil ambulans? Setiap saran terasa seperti pukulan fisik. Ayahmu sedang mengalami keadaan darurat medis, dan insting pertamamu adalah mencari orang lain untuk menanganinya. Aku menggenggam telepon lebih erat, mempertahankan nada terengah-engahku. Finnegan sedang bekerja. Ambulans biayanya $300. Aku cuma butuh 30 untuk naik taksi. Pak, saya benar-benar tidak bisa pergi sekarang. Bu Henderson pemberi tip terbesar kami, dan beliau secara khusus meminta saya. Mungkin Bapak bisa. Ia berhenti di tengah kalimat, dan saya mendengarnya berbicara dengan orang lain. Baik, Bu Henderson. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ketika dia kembali ke percakapan kami, suaranya membawa energi yang berbeda. Sebenarnya, karena kita sedang ngobrol, bisakah kamu pinjami aku $80? Ada gaun di Macy's untuk pesta ulang tahun salon minggu depan. Semua perempuan lain pakai gaun desainer, dan aku tidak bisa datang dengan penampilan murahan. Keheningan menyelimuti kami sementara kata-katanya meresap. Ayahnya menelepon dengan keluhan nyeri dada, membutuhkan $30 untuk transportasi medis,
dan dia membalas dengan meminta $80 untuk sebuah gaun. Tes itu akan jauh lebih meyakinkan jika saya merancangnya sebagai eksperimen psikologi. Ayah, ayah di sana? Gaunnya sedang diskon, tapi cuma sampai malam ini. Aku di sini. Suaraku menjadi datar. Sesak napas yang kubuat tergantikan oleh kekosongan yang sesungguhnya. Jadi, bisakah kamu mentransfer uangnya? Aku punya Bu Henderson di bawah pengering, tapi aku bisa pergi ke mall sepulang kerja. Aku menatap buku catatanku, penaku terulur di atas ruang bertanda T1, Tatum. Hasilnya jelas. Ketika menghadapi keadaan darurat medis ayahnya, dia memprioritaskan perawatan rambut dan belanja keperluan pribadi. Ketika diminta $30 untuk menyelamatkan nyawaku, dia meminta $80 untuk kecantikan. Aku akan mencari tahu, kataku pelan. Bagus, tentang uang gaun. Aku menutup telepon. Dapur terasa lebih dingin, seolah keegoisan Tatum telah bocor melalui saluran telepon dan meracuni udara. Aku mengambil pena dan menulis dengan hati-hati. Tes pertama gagal. Prioritaskan janji temu klien dan belanja pribadi daripada kemungkinan serangan jantung ayah. Di luar, dedaunan musim gugur berguguran melewati jendelaku seperti sisa-sisa semua yang kupercayai tentang keluargaku. 1 ujian selesai, 2 lagi tersisa. Tapi aku sudah tahu apa hasilnya nanti. Selasa sore membawa ujian kedua, dan bersamanya, penghancuran sistematis ilusi-ilusi yang tersisa tentang orang-orang yang telah kubesarkan. Aku menyebarkan laporan bank dan surat-surat investasi lama di mejaku, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk kebingungan tentang pilihan-pilihan keuangan modern. Pukul 4.20, saya menelepon kantor Finnegan. Techoflow Solutions, Finnegan Young Bicara. Suaranya terdengar profesional, tegas, dan nyaman dengan otoritas. Nak, aku bingung dengan semua pilihan investasi ini. Aku membiarkan ketidakpastian mewarnai kata-kataku, memerankan pria tua yang kebingungan itu dengan sempurna. Keahlianmu sangat berguna. Tentu saja, ayah. Ada apa? Aku mendengar bunyi klik keyboard di latar belakang, suara halus seseorang yang terbiasa mengerjakan banyak tugas sekaligus. Saya punya tabungan di rekening dasar yang tidak menghasilkan apa-apa. Suku bunganya sangat buruk. Banyak sekali iklan tentang mata uang kripto dan saham. Suara saya melemah, gambaran sempurna seorang lansia yang kewalahan. Bunyi klik keyboard berhenti. Kita ngomongin berapa banyak, ayah? Bukan, apa tujuan keuanganmu? Bukan, berapa toleransi risikomu? Tapi, berapa banyak uang? Pertanyaan yang selalu ditanyakan pertama kali oleh setiap penasihat yang rakus. Yah, aku sudah berhati-hati selama bertahun-tahun. Menabung sedikit di sana-sini. Aku sengaja membuatnya samar-samar, mengamati bagaimana minatnya akan meningkat seiring dengan adanya peluang. Ayah, aku butuh informasi spesifik untuk membantu ayah dengan baik. Maksudnya ribuan, 10.000, atau lebih. Mungkin lebih. Aku hampir bisa mendengar kalkulator mentalnya berputar. Itulah kenapa aku butuh saran. Situs-situs investasi itu membingungkan. Dengar, ayah. Suaranya berubah menjadi nada ceramah. Nada yang biasa ia gunakan saat menjelaskan teknologi kepada orang-orang yang dianggapnya kurang cerdas. Rekening tabungan dasar itu seperti bunuh diri finansial. Inflasi menggerogoti daya belimu setiap hari. Aku tahu, nak. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Begini yang akan kita lakukan. Berikan saya kendali atas akun ini, dan saya akan memindahkan semuanya ke portofolio mata uang kripto yang terdiversifikasi. Saya bisa melipat gandakan uang Anda dalam 6 bulan. Itu dia. Bukan pendidikan, bukan bimbingan, melainkan perebutan kekuasaan secara langsung. Naluri mengendalikan yang sama yang mendorongnya untuk menguliahi saya tentang tiket lotre kini terfokus pada pengendalian aset yang baru saja diketahuinya. Mengendalikan akun. Aku membiarkan kebingungan merayapi suaraku. Kukira kau hanya akan memberiku nasihat. Ayah, ayah tidak mengerti investasi modern. Investasi modern membutuhkan pemantauan terus-menerus dan keputusan yang cepat. Ayah tidak bisa berharap bisa mengelola instrumen keuangan yang kompleks di usiamu. Di usia saya, seolah-olah menginjak usia 68 tahun secara otomatis menghapus puluhan tahun tanggung jawab finansial, seolah-olah pria yang telah mengelola anggaran rumah tangga selama 40 tahun tiba-tiba tidak kompeten untuk membuat keputusannya sendiri. Saya bisa mengatur transfer otomatis. Lanjutnya, suaranya semakin cepat setiap kali diucapkan.
Surat kuasa untuk keputusan investasi. Anda tetap bisa mengakses uang belanja, tetapi aset realnya akan dikelola dengan baik. Apakah dikelola dengan baik oleh Anda? Oleh seseorang yang mengerti pasar. Ayah menghabiskan $20 sebulan untuk tiket lotre konyol itu. Itu saja sudah menunjukkan ayah butuh bimbingan profesional. Komentar tentang lotre itu terasa sangat menusuk, mengingat tiket lotre konyol itu baru saja membuatku kaya raya, jauh di luar bayangannya. Aku menggenggam ponsel lebih erat, mempertahankan ekspresi bingungku yang seperti orang tua, sementara amarah membuncah di balik kedokku yang berhati-hati. Jadi, kau akan mengendalikan uangku sepenuhnya. Demi kebaikanmu sendiri. Percayalah, ayah, 5 tahun lagi, ayah akan berterima kasih padaku saat portofolio ayah tumbuh pesat. Saya menatap buku catatan saya, sudah tahu apa yang akan saya tulis. Tes kedua, yang dirancang untuk mengukur apakah putra saya akan membantu atau memanipulasi, telah mengungkapkan persis apa yang saya duga. Ketika diberi kesempatan untuk mengajari ayahnya tentang investasi, Finnegan langsung berusaha menguasai aset saya. Aku perlu memikirkan ini, kataku perlahan. Jangan berpikir terlalu lama. Pelo Ampazarte Dak Menungu Queragua. Bahkan komentar terakhirnya pun mengandung tekanan. Teknik penjualan klasik berupa urgensi buatan yang dirancang untuk mencegah pertimbangan yang matang. Saya akan menelepon Anda kembali, kataku, lalu menutup telepon sebelum dia sempat memberi tekanan lebih lanjut. Saya membuka buku catatan saya dan menulis. Ujian kedua gagal. Mencoba menguasai aset ayah dengan kedok keahlian keuangan. Manipulasi langsung. Tidak ada pendidikan yang sesungguhnya. 2 tes telah selesai, 2 kegagalan terdokumentasi, dan 1 tes tersisa. Rabu malam akan menjadi konfirmasi akhir dari apa yang sudah saya ketahui. Tak satu pun anak saya yang berhak mendapatkan sepeser pun dari kemenangan lotre saya. Rabu malam menyelimuti Milford dengan harapan akan jawaban akhir. Saya duduk di ruang tamu, televisi memutar berita lokal dengan volume pelan sementara saya bersiap untuk ujian terakhir. Buku catatan saya terbuka di samping saya. Duo Jian Yang Gagal Suda Ter Dokumentazi Dengan Tulisan Tangansaya Yang Rapi. Pukul 21.45, saya menelepon Murphy S. Pap. Telepon berdering 3 kali sebelum suara Rodri memecah kebisingan di latar belakang. Dentingan gelas, komentar olahraga dari TV, dan dengung pelan pengunjung tetap Rabu malam. Murphys. Ini Rodri. Nak, aku dalam masalah. Aku membiarkan kekhawatiran yang tulus meresap dalam suaraku. Dompetku hilang di Riverside Park hari ini. Dompetmu hilang. Kudengar dia bergerak, mungkin sedang mengelap bar sambil memainkan ponselnya. Sial. Ya. Sudah batalkan kartu kreditmu. Saya tidak punya kartu kredit, tapi saya punya uang pensiun minggu ini. $150. Bank baru bisa mengganti ceknya hari Senin. Hening sejenak. Di latar belakang, seseorang memesan 2 bir dan 1 whisky. Tungu. Ayah. Aku mendengarkannya melayani pelanggan, ritual yang sudah biasa, menuangkan minuman dan menukarkan uang. Ketika dia kembali, suaranya terdengar berbeda. Maaf soal itu. Hari Rabu sibuk. Hening lagi. Ayah, aku mau bantu ayah. Tapi aku kalah besar main poker tadi malam. Cala $300. $300. Aku membiarkan keterkejutan mewarnai kata-kataku. Dia berjudi 2 kali lipat dari yang kubutuhkan, lalu mengakuinya tanpa malu atau meminta maaf. Ironinya sungguh mencengangkan. Putraku, yang kecanduan judi, menolak membantu ayahnya karena kalah judi. Rodri, kamu bilang kamu akan berhenti bermain poker. Sebagian besar memang begitu. Ini cuma 1 malam yang buruk. Permainan kartu memang ada. Tahu nggak? Kadang menang, kadang kalah. Dan tadi malam, kamu menghilangkan uang belanjaku selama seminggu. Sudala. Ayah. Jangan membuatku merasa bersalah. Suaranya berubah defensif. Nadanya seperti orang yang terbiasa mengelak tanggung jawab. Bisakah kamu menjual peralatan lama di garasi itu? Itu sangat berharga. Peralatan saya, kunci pas, gergaji, dan palu, yang saya kumpulkan selama 30 tahun untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak di rumah kami. Dia ingin saya menjual peralatan kerja keras saya untuk mengganti uang yang telah dia buang di meja poker. Rodri, aku butuh bantuan, bukan saran tentang bagaimana membantu diriku sendiri. Aku tahu, tapi aku sudah kehabisan tenaga sekarang.
Seseorang memanggil namanya dari seberang bar. Dengar, mungkin kamu akhirnya menang sesuatu dari tiket lotre itu. Ya. Komentar itu terasa seperti pukulan fisik. Di sanalah saya duduk, memegang kupon lotre senilai $1 juta, mendengarkan putra saya yang kecanduan judi mengejek kebiasaan lotre saya sambil menolak membantu saya mendapatkan kembali uang pensiun. Lelucon kosmik itu hampir terlalu sempurna untuk dipercaya. Tiket lotre itu mubazir. Lanjutnya, menggemakan kritik saudara-saudaranya yang terus-menerus. Tapi hei, mungkin malam ini malam keberuntunganmu. Andai saja dia tahu. Andai saja salah satu dari mereka tahu bahwa ayah mereka yang bodoh telah mencapai apa yang mereka anggap mustahil. Namun, ketidaktahuan mereka ternyata terungkap. Bahkan dalam menghadapi keadaan daruratku, insting pertama Rodri adalah mengelak dari tanggung jawab dan menyarankan alternatif yang tidak merepotkannya. Jadi, kamu tidak bisa membantu? Tanyaku pelan. Pak, kalau aku punya, Bapak tahu aku pasti akan memberikannya. Tapi uang muka 300 ya uang muka 300. Aku hampir tidak bisa bayar sewa bulan ini. Nyaris tak cukup untuk membayar sewa karena ia menghabiskan penghasilannya dengan berjudi. Polanya jelas, ketidakbertanggang-angang yang menyebabkan krisis keuangan, lalu meminta bantuan dari ayahnya yang dianggapnya bodoh karena membeli tiket lotre. Saya mengerti, kataku, meskipun memahami dan menerima adalah dua hal yang berbeda. Mungkin hubungi Finnegan. Dia punya uang untuk it. Será Cantangum Javab Kepada Oranlain. Jangan pernah menerima tanggung jawab atas pilihan Anda sendiri. Jangan pernah berkorban demi keluarga ketika pengorbanan itu mungkin terasa tidak nyaman. Aku akan mencari tahu, kataku. Maaf, ayah. Sungguh. Kalau keberuntunganku berubah malam ini, aku akan menelepon ayah. Dia menutup telepon untuk melayani pelanggan lain, kembali ke malamnya untuk menghasilkan uang yang kemungkinan besar akan hilang di permainan poker berikutnya. Aku menutup buku catatanku perlahan. Ujian terakhir selesai. 3 anak, 3 kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang di atas kepentingan pribadi. 3 kegagalan yang spektakuler. Setiapo Giandiranca Tuk Menuntut Pengorbana Minimol. $30. Nazirra Jujur, a tal Pinjaman $150. Tak satu pun dari mereka lulus. Tapi aku tahu seseorang yang akan melakukannya. Nomor telepon Alice ada di bagian bawah daftar kontakku, ditambahkan 2 tahun lalu setelah pemakaman Margaret. Besok aku akan menelepon keponakanku dan mencari tahu seperti apa kesetiaan keluarga yang sesungguhnya. Kamis malam menyelimuti rumahku yang kosong bagai kain kafan. Aku duduk di kursi malasku, buku catatan berisi 3 kegagalan yang terdokumentasi terlipat di pangkuanku, menatap perapian tempat Margaret dan aku biasa duduk di malam-malam musim gugur seperti ini. Keheningan terasa lebih berat dari biasanya, dibebani dengan kenyataan bahwa aku telah membesarkan 3 orang asing yang kebetulan memiliki darah daging yang sama denganku. Telepon berdering pukul 7.30, memecah kemurunganku bagai tali penyelamat yang tak terduga. Paman Arlon. Suara Alice membawa kehangatan yang sudah berminggu-minggu tak kudengar dari keluarga. Antusiasme dalam 2 kata itu membuat dadaku sesak. Alice, nak, senang mendengar kabarmu. Ibu bercerita tentang stres keluarga waktu aku meneleponnya akhir pekan lalu. Katanya Tatum dan teman-temannya akhir-akhir ini. Yah, banyak tuntutan. Kamu baik-baik saja. Aku mendekatkan ponsel ke telingaku, tersentuh oleh kekhawatiran tulus dalam suaranya. Kapan anak-anakku pernah bertanya apakah aku baik-baik saja tanpa terlebih dahulu memastikan apa yang mereka butuhkan dariku? Aku bisa mengatasinya. Kau tahu bagaimana rasanya punya keluarga? Sebenarnya aku tahu. Makanya aku menelepon. Kertas-kertas berdesir di latar belakang. Mungkin sedang memeriksa tugas. Paman Harlon. Paman selalu terlalu murah hati kepada semua orang. Terkadang orang memanfaatkan itu. Manfaatkan. Kalimat itu tepat sasaran. 3 tes yang gagal membuktikan bahwa itulah yang dilakukan anak-anak saya selama bertahun-tahun. Kau mungkin benar tentang itu, Alice. Dengar, aku tahu ini bukan tempatku, dan aku jauh di Toledo. Tapi kalau kamu butuh apapun, uang, bantuan di rumah, teman, aku di sini. Aku bisa datang akhir pekan ini. Aku menatap buku catatan yang tertutup, lalu ponsel di tanganku. Alice menawarkan bantuan tanpa diminta, tanpa tahu apakah ada manfaatnya baginya, tanpa memperhitungkan berapa biayanya. Semua yang gagal dilakukan anak-anakku sendiri. Baik sekali kamu, nak. Ini bukan kebaikan. Ini keluarga. Keluarga yang sesungguhnya.
Suaranya penuh keyakinan yang mengingatkanku pada ayahnya. Adikku, Tom. Paman Harlon. Aku selalu mengagumimu. Setelah ayah meninggal, kaulah yang memastikan aku punya semua yang kubutuhkan untuk kuliah. Ingat itu. Saya ingat. $2.000 untuk buku pelajaran dan biaya asrama Alice. Diberikan tanpa ragu ketika asuransi Tom tidak menanggung semuanya. Alice telah menulis surat ucapan terima kasih selama berbulan-bulan setelahnya, memberi saya kabar terbaru tentang nilainya, cita-citanya mengajar, dan rasa terima kasihnya atas kesempatan itu. Kau membayarnya kembali, Alice, setiap sen, karena kau mengajariku bahwa utang itu penting, bahwa tanggung jawab itu penting. Tapi lebih dari itu, kau menunjukkan padaku seperti apa cinta itu. Dia berhenti sejenak, dan aku mendengarnya mondar-mandir di apartemennya. Maaf, sepupu tidak meliha itu. Sepupu, bukan saudara kandungnia, bukan keluargania. Dia lebih memahami perbedan antara saudara sedara dan keluarga pilihan daripada nakanak yang kubezarka. Alice, kamu selalu istimewa. Ayahmu pasti bangga padamu sekarang. Aku belajar dari contoh-contoh yang baik. Kamu dan ayah, terutama kamu setelah beliau meninggal. Hening sejenak lagi. Paman Harlon, aku serius ingin membantu. Apapun yang kamu butuhkan, kapanpun kamu membutuhkannya. Tanpa bertanya. Tanpa tanya jawab. Kebalikan dari setiap interaksi yang pernah saya alami dengan anak-anak saya belakangan ini. Mereka terus-menerus bertanya, berapa banyak? Kapan? Apa yang akan saya dapatkan sebagai balasannya? Mengapa saya tidak bisa mengurusnya sendiri? Aku lebih menghargainya daripada yang kau tahu. Keluarga mengurus keluarga. Itulah yang kau ajarkan padaku. Setelah menutup telepon, saya duduk lama di kursi malas, memegang telepon dan memikirkan percakapan itu. Alice menelepon bukan karena ia membutuhkan sesuatu, tetapi karena ia mendengar saya mungkin membutuhkannya. Ia menawarkan bantuan tanpa syarat, menanyakan kesejahteraan saya tanpa perhitungan, dan mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas kebaikan di masa lalu, alih-alih merasa berhak atas bantuan di masa mendatang. Aku membuka buku catatanku dan membuka halaman baru. Di bagian atas, kutulis, Alice Whitaker, keluarga sejati. Di bawahnya, aku mulai merencanakan bagaimana memastikan kesetiaan sejati akan terbayar. Tiket lotre di brankasku bukan lagi milikku. Itu milik seseorang yang mengerti arti keluarga sebenarnya. Seminggu kemudian, saya berkendara menuju Columbus dengan dokumen-dokumen yang akan mengubah segalanya. Pagi di bulan Oktober membawa secercah harapan akan puncak musim gugur. Sinar matahari keemasan menembus kaca depan mobil saya saat saya menerobos lalu lintas pusat kota menuju gedung Komisi Loter Ohio. Saya parkir di area parkir pemerintah dan berjalan melewati bagian keamanan dengan amplop manila terselip di bawah satu lengan seperti seorang pengusaha yang membawa kontrak. Petugas keamanan mengarahkan saya ke lantai 3, tempat seorang resepsionis dengan tatapan ramah dan senyum profesional memverifikasi janji temu saya. Tuan Whitaker, selamat. Nona Rodriguez akan menangani klaim Anda. Maria Rodriguez tampak seumuran Finnegan, mengenakan setelan jas biru tua dan sikap kompeten seseorang yang menganggap momen-momen yang mengubah hidup sebagai bagian dari rutinitas hariannya. Dinding kantornya memajang foto-foto pemenang loter berbingkai, orang-orang biasa memegang cek besar, wajah mereka berseri-seri antara ketidakpercayaan dan kegembiraan. Silakan duduk. Mari kita verifikasi tiket kemenangan Anda. Saya menirakan selembar kertas yang tela menebabkan bejitubania ke kakauan keluarga. Dia memindainya di bawah cahaya khusus, memeriksa angka-angka di sistem komputernya, dan mengangguk puas. Terkonfirmasi, jackpot $1 juta, pengundian 10 Oktober. Anda memiliki tiket pemenangnya. Dia mendongak dengan hangat. Bagaimana rasanya menjadi jutawan, Tuan Whitaker? Seperti keadilan, kataku, lalu tersadar. Maksudku, mengejutkan. Sangat mengejutkan. Dia tersenyum dan mulai menjelaskan prosesnya. Pajak federal akan dikenakan biaya 37%. Pajak negara bagian 4%. Sisanya sekitar $700.000. Anda bisa memilih pembayaran tahunan selama 20 tahun atau sekaligus. Pilihannya sederhana. Sekalian saja. Saya punya rencana khusus untuk uang ini. Bagus. Biar aku yang menyiapkan dokumennya. Selama 45 menit berikutnya, saya menandatangani formulir, memberikan identitas, dan menjawab pertanyaan tentang pemotongan pajak dan setoran bank. Ibu Rodriguez menjelaskan layanan pemenang,
kebijakan media, dan rekomendasi penasihat keuangan. Semuanya terasa surrealis, prosedur birokrasi yang mengubah angka-angka abstrak menjadi kekayaan konkret. Cek Anda sebesar $700.000, Tuan Whitaker. Ia menyerahkan selembar kertas yang beratnya tak seberapa, tetapi isinya mewakili segalanya. Selamat sekali lagi. Ada rencana segera untuk kemenangan Anda. Merawat keluarga, kataku, keluarga yang pantas mendapatkannya. Setelah itu, saya berkendara ke Riverside Park, menemukan bangku tenang yang menghadap sungai Scioto. Sé que tu terás a beira de Tangansaya meskipun ringa. $700.000. Lebih banyak daripada yang saya zilkan dalam 15 tahun terakhir. Namun, bukan jumlah yang penting. Yang penting adalah keadilan yang diwakilinya. Alice akan menerima $500.000 dan rumah tersebut cukup untuk mengamankan masa depannya, melunasi utang-utang terkait pengajaran, mungkin melanjutkan sekolah pasca sarjana atau bepergian selama musim panas. Uang itu akan diberikan kepada seseorang yang menunjukkan kepedulian tulus tanpa mengharapkan imbalan. Sisa $200.000 akan cukup untuk menutupi biaya hidup saya selama sisa tahun. Saya tidak perlu lagi meminta apapun kepada anak-anak saya. Lebih penting lagi, mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk menganggap kebutuhan finansial saya sebagai ketidaknyamanan yang harus dihindari atau dimanipulasi demi keuntungan mereka sendiri. Daun-daun musim gugur berguguran melewati bangku saya, terbawa angin sungai yang lembut, beraroma perubahan dan kemungkinan. Besok saya akan menelepon anak-anak saya untuk terakhir kalinya, mengundang mereka makan malam untuk percakapan yang akan membentuk kembali keluarga kami selamanya. Mereka akan belajar bahwa tindakan memiliki konsekuensi, bahwa cinta memiliki nilai, dan bahwa ayah yang mereka anggap bodoh ternyata lebih bijaksana daripada yang pernah mereka bayangkan. Aku melipat cek itu dengan hati-hati dan menaruhnya di dompetku, di samping nomor telepon Alice. Besok akan tiba saatnya mereka menerima balasan atas pilihan mereka sendiri. Sabtu malam membawa saya kembali ke Rusty Ancor untuk menyaksikan babak terakhir drama keluarga ini. Saya duduk di mobil di tempat parkir, memeriksa dokumen lotre untuk terakhir kalinya, tiket pemenang, verifikasi klaim resmi, dan cek terlipat yang akan mengubah segalanya. Linda mendudukan kami di meja yang sama seperti sebelumnya. Ironi kosmis itu tak luput dari perhatian saya. Tatum datang bersama anak-anaknya, Finnegan bersama Sarah, dan Rodri tepat waktu untuk pertama kalinya. Mereka kembali ke pola yang sudah biasa. Tatum mempelajari pilihan menu yang lebih murah, Finnegan menganalisis daftar anggur, sementara Rodri memesan steak premium tanpa memeriksa harga. Jadi, acara apa kali ini, Ayah? Tanya Finnegan setelah kami memesan. 2 kali makan malam keluarga dalam 2 minggu rasanya tidak seperti ayah. Hanya ingin bertemu dengan kalian semua, jawabku sambil memotong ayamku dengan presisi yang disengaja. Obrolan mengalir dengan alur yang mudah ditebak. Tatum menyinggung pengeluaran anak-anak yang akan datang. Finnegan mengisyaratkan peluang investasi. Rodri mengeluh tentang malam-malam sepinya tip. Tak satu pun dari mereka bertanya tentang kesehatan saya, kesepian saya, atau bagaimana saya menjalani hari-hari saya sejak makan malam terakhir kami. Ketika Linda membawakan hidangan penutup, pai apel untuk cucu-cucu, kopi untuk orang dewasa, saya tahu saatnya telah tiba. Ada yang ingin kukatakan pada kalian semua. Kuletakkan cangkir kopiku dengan tangan mantap. Aku menang lotre 2 minggu lalu. Hening total. Bahkan cucu-cucunya pun mengalihkan pandangan dari ponsel mereka. Menang lotre apa? Suara Tatum terdengar skeptis seperti orang yang sudah terbiasa dengan kekecewaan. Aku merogoh saku jaketku dan meletakkan tiket pemenang di atas meja. $1 juta. Pengundian 10 Oktober. Ini tiketnya. Finnegan mengambilnya lebih dulu, mengamati angka-angka itu dengan fokus intens seperti seseorang yang sedang menghitung sudut. Ini angka-angka yang selalu kau mainkan. Ulang tahun keluarga, ulang tahun ibumu, ulang tahunmu, ulang tahun saudaramu, ulang tahun Alice juga. $1 juta. Suara Rodri sedikit bergetar. Ayah, apa ayah serius? Aku mengeluarkan verifikasi komisi lotre dan ceknya, menyebarkannya di atas meja seperti barang bukti di persidangan. 700.000 setelah pajak. Di sini. Transformasinya berlangsung cepat dan mudah ditebak. Mata Tatum berkaca-kaca, bukan karena kegembiraan atas keberuntunganku, melainkan karena perhitungan yang nekat. Finnegan mencondongkan tubuh ke depan dengan postur agresif seperti seseorang yang bersiap mengambil alih. Rodri menatap cek itu dengan perhatian penuh bak seorang penjudi yang sedang mencari keselamatannya.